di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merespon ya video yang belum saya lihat ini, tapi yang nonton banyak. Oki Madasari _2 Gibran, pikiran konservatif kolonial, songong dan nilainya 0 dalam debat Cawapres. Di yang nonton 865K, 865.000, banyak ya. Satu hari di Abraham Samad Speak Up itu subscribernya 712.000, banyak. Baru berapa bulan udah hampir sejuta. Saya udah 5 tahun baru 402.000 ya subscribernya. Alhamdulillah ya. Satu prestasi yang besar juga ya dari tukang piscok. Kita mulai ya. Ngomong apa sih, ini siapa saya belum tahu. Oki Madasari ini siapa? Problem Gibran, dia belum bisa memahami hakikat seorang pejabat publik, apalagi presiden dan cawapres, itu seharusnya bicara di level kebijakan, bicara di level ideologi dan paradigma pembangunan. Keberadaan Gibran ini akan menjadi sebuah presiden buruk bagi proses demokrasi kita. Berkat etika lingkungan, Cak Imin saya beri B+, Pak Mahfud B. Jadi presiden buruk ya. Gibran adalah presiden buruk ya. Contoh buruk dari demokrasi ya. Gibran bisa F, kesabaran publik akan habis dan ya kemarahan itu akan lebih terkonsolidasi untuk perubahan. Kemarahan publik justru sesuatu yang saya selalu tunggu dan itu yang kita harapkan jauh lebih baik daripada ketika publik apatis atau ketika publik isinya hanya memuja-muja penguasa. Ya, kemarahan publik itu lebih penting ya daripada apatis tuh. Apatis tuh sebodoh ting lah, genelah gitu ya. Nggak peduli apatis. Atau menjilat, memuja-muji, itu bahaya tuh dalam negara ya, dalam satu masyarakat. Hanya muja-muji, nggak tahu masalahnya, pokoknya mempertinggi semangat feodalisme, dan itu yang terjadi di lingkungan istana ya, banyak yang muji-muji dari awal sampai termasuk yang sekarang nggak kelihatan tuh kemana tuh Abraham, siapa namanya, Ngabalin tuh, yang suka muja-muji itu juga Ngabalin, Luhut, Muldoko, gitu. Siapa lagi tuh? Ya itulah yang orang-orang dekat, yang pasti pengen punya kepentingan ya, dan itu membahayakan Jokowi sendiri.
Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini hari yang luar biasa. Saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa pula. Beliau ini adalah sosiolog ya, tapi lebih dikenal sebagai novelis. Dan alhamdulillah beliau datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam Bang Abraham. Ya, netizen namanya Oki Madasari. Ya. Mbak Oki ini mengajar di University of Singapore ya. Kemudian pendiri CEO Omong-Omong Media. Ya. Ini menarik. Omon-omon kan sekarang lagi. Omong-omong. Omong-omong. Kemudian ada yang menarik, pernah menulis buku tentang korupsi 86. Tapi yang fenomenal itu novel pertama Mbak Oki ya, judulnya Entrok. Ya. Bercerita tentang kekuasaan yang otoriter dan militeristik di zaman Orde Baru. Kayaknya paling tepat nih hari ini kita berdiskusi dengan Mbak Oki karena rasa-rasanya Mbak Oki zaman ini sepertinya saya ini berada di zaman Orde Baru, pernah jadi aktivis di zaman kayak mirip-mirip Orde Baru. Ya, agak mirip-mirip. Ada apa ya, atmosfernya seperti kayak Orde Baru. Tapi oke lah, kita tidak membahas dulu Orde Baru, kita membahas dulu peristiwa tentang debat Cawapres. Lagi-lagi debat itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya, dia membicarakan tema yang cukup menarik karena mengenai ya agraria ya, kemudian masyarakat pedalaman, masyarakat adat, dan yang lebih seksi lagi mengenai food estate. Tapi kesemuanya ini kalau menurut saya, kalau kita bisa simpulkan, ini kan berbicara tentang ketimpangan sosial, seperti itulah. Ini bidangnya Mbak Oki nih, sosiologi. Tapi sebelum kita berdiskusi ke arah sana, saya ingin mengomentari sedikit nih. Ada yang menarik Mbak Oki ya, tiba-tiba Gibran ini sepertinya mempertontonkan sesuatu yang tidak wajar menurut ukuran saya. Tidak wajar, apanya? Ada hal-hal yang sudah diperingati. Ya, tata cara di debat itu misalnya nggak boleh keluar dari podium. Toh dia tetap keluar dari podium dan tidak ditegur oleh moderator. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan istilah atau singkatan, tetap dia menggunakan istilah. Yang ingin saya tanyakan Mbak Oki, apakah yang dilakukan Gibran ini sebenarnya ingin menutupi kelemahannya bahwa dia termasuk orang yang cukup goblok? Ya, mungkin itu juga. Dan Bang Abraham menutupi kelemahan orang cukup goblok. Wah, benar-benar ini terus terang. Saya kaget juga itu. Saya pikir ucapan yang kasar dari narasumber ternyata dari tuan rumah ya. Rupanya ada kesalahan yang terpendam lama dari Abraham Speak Up yang dia pernah jadi pimpinan KPK dan sangat menghargai etika di zaman pimpinan dia. Dan dia kesal dengan si Gibran itu. yang bilang dia termasuk goblok gitu. Tapi kalau dari saya pertama-tama akan melihat debat itu kan sebenarnya ruang adu gagasan. Dia bisa kita lihat sebagai menggunakan istilah atau singkatan, tetap dia menggunakan istilah. Yang ingin saya tanyakan Mbak Oki, apakah yang dilakukan Gibran ini sebenarnya ingin menutupi kelemahannya bahwa dia termasuk orang yang cukup goblok? Ya, mungkin itu juga. Dan Bang Abraham yang bilang dia termasuk goblok gitu. Tapi kalau dari saya pertama-tama akan melihat debat itu kan sebenarnya ruang adu gagasan. Dia bisa kita lihat sebagai ruang terhormat untuk adu intelektualitas. Nah, apa yang dilakukan Gibran itu dengan segala gesturnya, dengan apa yang dia katakan, bagi saya adalah bentuk dia tidak menghargai intelektualitas, dia tidak menghargai forum debat KPU, dan dia tidak menghargai kesempatan publik untuk mendapatkan gambaran gagasan dari masing-masing cawapres. Dia anggap itu tidak terlalu penting dan dia perlakukan itu dengan gayanya yang penuh gimmick, disrespectful. Dia sama sekali tidak menghargai semua itu. Kalau dalam bahasa orang kita nih, tetangga-tetangga kita, songong lah dikit-dikit. Jadi ini songong anak pejabat? Ini, saya pikir kalau Gibran bukan anak seorang presiden, dia tidak akan berani melakukan itu. Jadi memang kesongongan itu terbentuk dari situasi latar belakang yang dia miliki. Dia merasa dia punya kekuasaan, dia merasa punya backup yang bisa. Jadi itulah ya. Jadi ada dua istilah di sini.
Gibran itu songong kata narasumber, dan kata tuan rumah itu Gibran itu cukup goblok ya. Dalam perdebatan itu tidak betul-betul disrespectful, nggak punya rasa hormat sama sekali terhadap forum debat capres itu. Kata ini, jadi betul-betul ini dua orang ini menghajar habis ya Gibran sebagai satu presiden buruk dari demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.